relocate so you can smoke on the Maui Wowie. You can take like going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Dahlia B dengan NIM C024342, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai kekuasaan dan pengaruh dalam kepemimpinan, di mana kekuasaan adalah kapasitas untuk menggunakan pengaruh yang berfokus pada sumber dan kontrol. Sedangkan kepemimpinan adalah tentang bagaimana dan mengapa pengaruh tersebut digunakan yang berfokus pada visi dan perubahan. Adapun aspek kepemimpinan dan kekuasaan yaitu saling mempengaruhi dengan nilai, motivasi. Ada 5 kekuasaan menurut French dan Raven 1959. Yang pertama yaitu kekuasaan legitimate, kekuasaan penghargaan, kekuasaan paksaan, kekuasaan ahli, dan kekuasaan preferensi. Kunci menuju kekuasaan: pengetahuan dan keahlian, kepemimpinan dan karisma, kemampuan berkomunikasi, jaringan dan relasi atau networking, dan disiplin strategi dan perencanaan. Taktik dalam kekuasaan, di mana taktik ini adalah cara atau strategi seseorang untuk mempertahankan dan menggunakan kekuasaan secara efektif untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan orang lain, untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan, untuk memperkuat posisi dan kedudukan dalam suatu organisasi, serta untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok secara efektif. Ada 8 taktik kekuasaan menurut Robbins. Yang pertama adalah rasionalisasi, yang kedua adalah daya tarik pribadi, yang ketiga adalah konsultasi, yang keempat adalah pertukaran, yang kelima adalah permintaan pribadi, yang keenam adalah pertukaran, yang keenam adalah koalisi, yang ketujuh adalah tekanan, dan yang kedelapan adalah legitimasi. Adapun dampak positif dan negatif dari taktik kekuasaan. Dampak positifnya yaitu meningkatkan efektivitas kerja, membantu tercapainya tujuan organisasi, dan membangun kepemimpinan yang kuat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menimbulkan penyalahgunaan wewenang, memunculkan ketakutan atau tekanan psikologis, serta menghambat kreativitas dan partisipasi. Hubungan kekuasaan dan kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah prioritas kekuasaan pribadi, di mana seorang pemimpin yang efektif dan memuaskan bawahan disebut sebagai kepemimpinan transformasional, yang umumnya menggunakan kekuasaan, keahlian, dan referensi yang cenderung menghasilkan komitmen dan internalisasi. Yang kedua adalah penggunaan kekuasaan positif dengan bijak, di mana kekuasaan legitimasi, penghargaan, dan paksaan dapat menghasilkan kebutuhan jangka pendek, tetapi penggunaannya yang berlebihan akan menimbulkan dampak yang buruk, terutama pada kekuasaan paksaan. Kemudian yang ketiga yaitu kesesuaian dengan situasi, di mana pemimpin yang mahir kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan potensial seseorang atau kelompok untuk memengaruhi sikap, perilaku, atau keputusan orang lain sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan yang bersifat saling ketergantungan. Sebagai contoh, seorang manajer memiliki kekuasaan untuk menyetujui ataupun menolak cuti dari karyawan yang ingin cuti. Kemudian, ada 5 kekuasaan menurut French dan Raven 1959, di mana kekuasaan ini dibagi menjadi 2, yaitu kekuasaan posisi dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan posisi
yaitu ada kekuasaan legitimasi, kekuasaan penghargaan, dan kekuasaan paksaan, di mana kekuasaan legitimasi ini adalah kekuasaan yang didapatkan dari jabatan atau hierarki resmi. Kemudian, kekuasaan penghargaan adalah kemampuan untuk memberikan hadiah, insentif, penghargaan yang dihargai oleh pihak lain. Sedangkan itu, kekuasaan paksaan adalah kemampuan untuk memberikan hukuman, sanksi, atau menahan imbalan ataupun sumber daya dari orang lain. Yang kekuasaan pribadi yaitu kekuasaan ahli dan kekuasaan referensi, di mana kekuasaan ahli ini adalah kekuatan yang berasal dari pengetahuan, keahlian, ataupun keterampilan khusus yang diakui dan dibutuhkan. Kemudian, kekuasaan referensi adalah kekuasaan yang berasal dari kekaguman, rasa hormat, ataupun daya tarik pribadi agar seseorang mendeskripsikan untuk mengikuti Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie. Smoke of the Maui Wowie you can take like. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie.